Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadung jawab kersing tegas. Di Genteng mulai tadi malam hujan, Pak. Katanya di sini begitu juga ya. Makanya adem, Pak. Saya uluk salam sekali lagi, sampean jawab yang lebih tegas ketimbang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatidzat, bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, segenap jajaran pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kololan panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah dalu niki kita saged pinagihan sami. Kulolan panjenengan sedaya dipun takdir kalian Allah Subhanahu wa taala saged bermuajahah bersama-sama dalam acara yang mulia, yakni pengajian hajat. Dalam pengajian hajat ini kayaknya 3 in 1. Saya katakan 3 in 1. Pertama, pengajian hajat ini adalah yang berisi masalah majelis ta'lim, pengajian menyampaikan ilmu-ilmu yang berkait dengan syariat ajaran agama Islam. Yang kedua adalah sholawat, dan yang ketiga adalah zikir yang dikemas dalam pengajian hajat. Mila saking menika Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mugi-mugi hadir kula lan panjenengan sedaya di dalam pengajian hajat yang di dalamnya ada majelis ta'lim, ada majelis zikir, dan ada sholawat ini menjadi tambahan amal ibadah ingkang betul barokah lan manfaat kangge urip kula lan panjenengan sedaya fid dini wad dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan dengan judul keagungan hari Jumat atau kemuliaan hari Jumat. Hari yang sangat mulia, hari yang nilai ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahala barokah dinten Jumat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari Jumat itu mesti diuraikan? Karena tadinya hari Jumat itu namanya Arubah. Hari Jumat itu namanya tadinya adalah Arubah. Kemudian berubah nama menjadi Jum'ah. Itu karena pidato yang disampaikan oleh Ka'ab bin Lu'ay di dalam kitab Bajuri di dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 210. Orang yang pertama-tama menamakan hari Arubah menjadi Jumat itu adalah Ka'ab bin Lu'ay. Di sana dijelaskan wa awwalu man sammahul jum'ata Ka'ab bin Lu'ay. Orang yang pertama
menamakan hari Jumat dengan nama Jumat Ka'ab bin Lu'ay. Wa huwa, Ka'ab bin Lu'ay itu adalah awwalu man jama'an nasa bi Makkah wa khotabahum wa basyarahum bi ba'tsin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'ih. Ka'ab bin Lu'ay itu adalah orang yang mengumpulkan manusia di Mekah. Setelah manusia kumpul, wa khotabahum, dia berpidato pada masyarakat itu. Lalu wa basyarahum, memberikan kabar gembira bi ba'tsin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutus dan diangkatnya baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ka'ab bin Lu'ay itu menyampaikan kepada masyarakat untuk wa amarahum bittibaihi, memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti jejak dan langkah baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam kitab Bajuri halaman 210, sejarah yang memberikan kejelasan yang mengganti hari yang namanya Arubah menjadi Jumat. Itu sejarahnya begitu. Di dalam perkembangannya masyarakat niki kadang-kadang bejongnya dan semua hari itu sama. Memang semua hari sama-sama baiknya. Tapi perlu dicatat tiap-tiap hari niki memiliki karakteristik sendiri. Contohnya hari Ahad. Rumiyin tanggalan itu pertama Ahad. 30 tahun terakhir ini kata-kata Ahad dalam kalender itu berubah menjadi minggu. Jadi pertama 30 tahun yang lalu saya masih kecil, kalender itu hari Minggu itu disebut hari Ahad. Jadi tiap-tiap hari itu memiliki karakteristik sendiri. Perlu Bapak Ibu dan Saudara ketahui, Allah menciptakan alam semesta, Allah meramaikan alam semesta itu hari Ahad. Oleh karena itu kiai-kiai mengatakan kadung bangun umumnya, usahakan ketika membangun dimulai pada hari Ahad. Jadi memiliki karakteristik sendiri. Akan hanya hari Jumat ini juga memiliki karakteristik. Bahkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lain itu lebih istimewa. Ini saya bahakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat ingkang minulya, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad ngendika ngeten, khairu yaumin tola'at alaihi samsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari bersinar dalam hari tersebut adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua hari sama, tertolak oleh hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa hari Jumat itu dikatakan sebagai khairu yaumin, sebaik-baik hari? Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fihi khuliqa Adamu alaihi salam. Karena hari Jumat hari Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Sebagaimana kita maklumi, Nabi Adam adalah nenek moyang manusia. Karena Nabi Adam adalah nenek moyang manusia, maka orang yang memuliakan pada hari Jumat tersebut sama dengan memuliakan dirinya sendiri. Oleh karena itu kalau ada orang pada hari Jumat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, umpamanya orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik pada hari Jumat tersebut sama dengan tidak menghormati terhadap
dirinya sendiri. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati hari Jumat. Kenapa? Salah satu di antara leluhur kanjeng Nabi adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Selanjutnya wa fihi uhbitul ilal ardi. Pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Soalnya Nabi Adam niku mboten ujuk-ujuk teng bumi niki mboten ujuk-ujuk. Setelah Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, Allah menempatkan Nabi Adam berada di dalam surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Mantun ngoten para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Jadi dimasukkan ke dalam surga hari Jumat. Wa fihi adkhulahul jannata wa fihi uhbita ilal ard. Dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Karena kesalahan yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wa fihi tiba alaihi salam. Fihi tiba alaihi artinya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga hari Jumat. Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, ditaruh di muka bumi hari Jumat, dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam juga pada hari Jumat. Bahkan wa fihi taqumus saatu, pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat. Kemudian wa huwa indallahi yaumul mazid, hari Jumat itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dikatakan yaumul mazid. Jadi Jumat itu dalam sejarahnya bisa bernama Arubah, kemudian bisa bernama hari Jumat. Bahkan menurut malaikat Jumat itu adalah yaumul mazid. Kenapa hari Jumat itu dikatakan sebagai yaumul mazid? Kadzalika tusammikil malaikah fis sama wa huwa yaumun nadhari ila Allah taala fil jannah. Karena pada hari Jumat Allah memberikan hadiah kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, bisa ziarah, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Nikilah para bapak, para ibu, para sederek, hadis yang pertama kenapa hari Jumat dikatakan sebagai hari Jumat. Selanjutnya bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat agung, tapi bagaimana keagungannya kita tidak paham. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah meriwayatkan hadis yang lain begini. Kalau tadi redaksinya khairu yaumin tola'at alaihi samsu yaumul jumu'ah, sekarang tidak, redaksinya sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Pemimpin hari-hari itu, penghulu hari-hari itu
adalah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah wa'udzumu indallahi ta'ala, hari yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Saking luar biasa nih dinten Jumat itu, wa'udzumu indallahi min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan dibandingkan dengan hari raya Idul Adha. Jadi Idul Fitri yang panjenengan kadang-kadang semalam suntuk takbiran itu nilainya kalah dibandingkan dengan kemuliaan hari Jumat. Bahkan hari raya Idul Adha itu sendiri yang dikatakan hari raya akbar, berdasarkan hadis ini nilainya kalah dibandingkan dengan hari Jumat. Kenapa? Wa fihi khamsu khilalin, karena pada hari Jumat terdapat 5 peristiwa yang sangat dahsyat. Walaupun kula jelasaken yang pertama, diciptakannya Nabi Adam, dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, kemudian diterima tobatnya Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan di sini dijelaskan wa fihi tawaffallahu ta'ala Adama, pada hari Jumat pula Allah mewafatkan Nabiullah Adam alaihi salam. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa atahullahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Dinten Jumat niku para sederek, ada satu saat yang apabila kulolan panjenengan sedaya pada saat tersebut mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atahullahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Nopo ingkang kulolan panjenengan suwun pasti dipun kinabulaken kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pinta akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam yas'al haraman, selama yang dipinta bukan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan saat tersebut? Nanti saya jelaskan pada hadis yang lain. Nah, keranten hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Hari Jumat ada satu saat yang apabila kita mohon kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mamin malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyakin wala jibalin wala bahrin illa yusfikna mi yaumil jumu'ah. Oleh karena itu tidak satu malaikat muqarrabin pun, wala sama'in wala ardin, tidak langit dan tidak bumi, wala riyahin wala jibalin, tidak angin tidak gunung, wala bahrin, bahkan laut, illa yusfikna mi yaumil jumu'ah, kecuali semuanya itu tunduk karena kemuliaan dan keagungan dengan hari Jumat. Jadi dinten Jumat niku Pak, dinten Jumat niku ibu-ibu, langit-langit, angin, laut, apa yang ada di muka bumi ini tunduk dan patuh karena kemuliaan sebuah hari yang namanya hari Jumat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, umat Islam khususnya di Banyuwangi ini, para ulama dulu, para kiai dulu memberikan pendidikan kepada kita agar supaya memuliakan hari Jumat dengan memperbanyak ibadah datang ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi para bapak, para ibu, para sederek, kula lan panjenengan sedaya niki dipun takdir kali Allah subhanahu wa ta'ala dados tiang-tiang yang mampu dan bisa istiqomah menghormati, memuliakan hari Jumat dengan ibadah-ibadah
mendekatkan diri datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sederek hadirin wal hadirat ingkang minulya. Wau pun kula aturaken dhateng panjenengan sedaya, hari Jumat adalah hari yang sangat agung. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa karena kejadian-kejadian yang sudah kita jelaskan. Terus iso Nabi kok dikongkon paran Nabi Kanjeng Nabi Muhammad pada hari Jumat ini. Kula lan panjenengan sedaya kalian Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama untuk menghormati dan memuliakan hari Jumat hendaklah membaca surat Kahfi. Mau senapa? Mau senapa? Membaca surat Kahfi. Kenapa kok tidak membaca surat Yasin? Nanti kejelasannya setelah ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Al-Hakim memberikan penjelasan kangge kula lan panjenengan sedaya, menawi kula lan panjenengan sedaya menghormati dan memuliakan hari Jumat, salah satu di antaranya adalah membaca surat Kahfi. Rasulullah bersabda, man qara'a suratul Kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi, angsalipun mau surat Kahfi nugos poros derek fi yaumil jumu'ati, dia baca pada hari Jumat, khususnya malam Jumat sampai sebelum melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Janji ini pun Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang pada hari Jumat membaca surat Kahfi, adha'a lakum minan nuri ma bainal jumu'ataini, Allah akan memberikan cahaya dengan sinar, dengan cahaya engkang madangi ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Jumat ketika dia baca surat Kahfi sampai Jumat yang akan datang, barokah surat Kahfi, orang yang membacanya akan mendapatkan sinar keagungan dan kemuliaan surat Kahfi karena dibaca pada hari Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tapi kenapa di kampung-kampung kok membaca surat Yasin sampai disebut Yasinan? Kok sing Kahfian biawin tapi kok Yasinan? Di sini ada hadis kadung surat Yasin poros derek, anjuran Kanjeng Nabi bukan hanya hari Jumat tapi tiap malam. Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu, barang siapa yang baca surat Yasin setiap malam, malam apa? Malam apapun, bisa malam Sabtu, bisa malam Ahad, bisa malam Kemis, apalagi malam Jumat. Angsalipun mau surat Yasin menika wau ibtigha'a wajhillah, semata-mata untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang membaca surat Yasin pada hari Ahad, pada hari Senin, pada hari Selasa sampai hari Kamis, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika membaca surat Yasin tersebut pada hari Jumat. Barokah hari Jumat yang dia baca surat Yasin di dalamnya, dosa-dosane dipun ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kampung-kampung bapak-bapak, di masjid-masjid, di pelosok-pelosok khususnya di Banyuwangi, biasanya kalau malam Jumat setelah sholat maghrib biasanya membaca surat Yasin. Ini dalilnya. Baca surat Kahfi,
kemudian baca surat Yasin. Yang ketiga, pada hari Jumat dianjurkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ah, aksiru alayya minas sholati, perbanyak membaca sholawat kepadaku, kapan saja, hari apa saja, lebih-lebih pada hari Jumat. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Perawinya banyak sekali ini. Jadi berdasarkan hadis niki bapak-bapak, ibu dan para hadirin wal hadirat ingkang minulya, pada hari Jumat kula lan panjenengan sedaya kengken ngata-ngataken maos sholawat. Makanya di kampung-kampung, apakah muslimat, apakah fatayat, apakah ansor, remaja-remaja di kampung-kampung pada hari Jumat sholawatan Pak. Kadang-kadang sholawatan tersebut membaca tiba, karena yang dibaca tiba, masyarakat yang bersama-sama membaca tiba itu diarani tibaan. Kadang-kadang yang dibaca barzanji, krono hang diwaca barzanji, orang-orang yang baca sholawatan pada hari Jumat tersebut dikatakan berjanjian. Kadang-kadang yang dibaca simtud duror, karena yang dibaca simtud duror, maka orang-orang yang baca sholawat dengan membaca simtud duror tersebut disebut habsyian. Tadi dideleng hang diwaca, semuanya adalah sholawat. Bahkan kadang-kadang ada yang dibaca Diyaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar Al-Hafidh, itu juga sholawatan. Apakah itu Diyaul Lami, apakah itu simtud duror, apakah itu tiba, apakah itu barzanji, semua mengagung memuliakan baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan dibaca sebagaimana yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau kampung-kampung, kalau remaja-remaja, kalau muslimat-muslimat pada waktu itu moco sholawatan nang kampung-kampung, apa yang dilakukan oleh bapak ibu muslimat, fatayat dan seterusnya itu adalah mewujudkan sunnah yang dianjurkan kalian kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila saking menika para sederek, di Masjid Besar Baitur Rahman Banyuwangi ini juga begitu. Setiap Jumat pengajian hajat, sebelum pengajian hajat kita membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo bareng-bareng. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Baik membaca surat Kahfi, baik membaca surat Yasin, baik membaca sholawat, semuanya itu adalah sunnah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarine kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani,
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, orang yang hidupkan sunnahku itu persasat cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku nanti, bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong maca surat Yasin mengikuti sunnah kanjeng Nabi, wong maca surat Kahfi mengikuti sunnah Nabi, kemudian yang baca sholat mengikuti sunnah Nabi. Bahkan hari Jumat, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, hampir diwajibkan mandi seperti mandi wajib untuk memuliakan hari Jumat, menyongsong datangnya ibadah Jumatan. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sholawat niku poros derek salah satu di antara sekian cara mencintai kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nate ngendika, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. La itu kalau masuk fi'il mudhari artinya selamanya. La yu'minu ahadukum, selamanya kalian tidak sempurna imannya. Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga keberadaan kalian lebih mencintai kanjeng Nabi Muhammad min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dibandingkan cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada anak-anak, dan cinta kepada semua manusia. Jadi cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad harus berada di atas cinta kita kepada kedua orang tua. Itu salah satu di antara tanda-tanda iman kepada baginda sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika almar'u ma'amman ahab, mangke tiang-tiang niki mantun sedaya niki pejah, kemudian pada hari kiamat dibangkitkan kembali, kemudian ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Kadung riko demenane pemain-pemain sepak bola, riko dikumpulno ambi wong hang pinter bal-balan. Kadung riko demenane bintang-bintang sinetron, tangi turu deleng sinetron, mari maghrib wayahe ngaji deleng sinetron, arepe turu deleng sinetron. Umpamane bapak dan ibu nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Karena yang dicintai adalah bintang-bintang sinetron, nanti akan bersama-sama dengan bintang-bintang sinetron. Tapi menawi kulolan panjenengan sedaya cinta terhadap kanjeng Nabi Muhammad, mahabbah terhadap kanjeng Nabi Muhammad, mahabbah terhadap habaib, cinta kepada para kiai, kemudian mengikuti ajakan mereka, memperbaiki amal ibadah setelah mendengarkan pengajian-pengajian yang mereka sampaikan. Di akhirat kita akan bersama dengan kanjeng Nabi, di akhirat kita akan bersama dengan para habaib, para kiai, para pengikut-pengikut sunnah baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dinten Jumat niku para sederek, ada saat yang sangat istimewa. Hari Jumat yang 24 jam itu ada waktu khusus ingkang menawi kula lan panjenengan sedaya memanfaatkan waktu yang istimewa itu, memanfaatkan waktu yang khusus itu, permohonan kula lan panjenengan sedaya pasti dikabulkan kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karena barokah hari Jumat. Apa dasarnya? Nih dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul Jumu'ati isnata asrota sa'atan. Hari Jumat itu terdapat 12 jam. Terus kemudian minha sa'atun, dalam 12 jam itu ada satu saat. La yujadu abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahullah iyah. Yang apabila ada hamba Allah yang muslim yang pada saat tersebut minta kepada Allah, yang pada saat tersebut menadakan tangan mohon kepada Allah, yang pada saat tersebut pada hari-hari yang lain minta masih belum dikabulkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pada saat tersebut dia manfaatkan semaksimal mungkin mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, satu saat tersebut dijelaskan di dalam hadis ini, wal tamisuka akhir saatin ba'dal asri, saat tersebut adalah saat pada hari Jumat setelah asar. Jadi dalam 24 jam hari Jumat itu saat yang paling mustajabah adalah saat setelah asar. Bahkan lebih rinci lagi di sini dijelaskan, yang dimaksud setelah asar itu apakah mantun sholat asar? Dijelaskan lagi, yang dimaksud satu saat yang sangat mustajabah itu adalah saat hampir habisnya hari Jumat. Jadi monggo cara waktu niku jam 5 kurang seperempat sampai datangnya maghrib. Makanya Siti Fatimah itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu kalau hari Jumat menunggu arepe surupe srengenge dina Jumat. Siap-siap pun. Jadi asar baca ini. Begitu arepe surup langsung menadahkan tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Bapak Ibu adalah saat yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini semua yang saya sampaikan kepada panjenengan bukan pendapat ulama. Yang saya sampaikan kepada panjenengan bukan pendapat kiai, duduk pendapat Habib, tapi yang saya sampaikan ini adalah sabda baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadis yang saya sampaikan, pada waktu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menghormati dan mengisi hari Jumat dengan amal yang baik, salah satu diantaranya adalah membaca sholawat. Sahabat-sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian yang kalian baca pada hari Jumat itu akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi sholawatisun, sholawate riko kabeh oleh Allah akan disampaikan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utal Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menyampaikan informasi ini kepada para sahabat niku tanya kepada Kanjeng Nabi. Qalu tanglet para sahabat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad aramt. Bagaimana salawat kami ini sampai kepada baginda, padahal baginda itu sudah hancur karena dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tanya sahabat kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad dipun tanggaleti kalian para sahabat kados ngaten, qala Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Innallaha sak temene Allah subhanahu wa ta'ala harrama 'alal ardi, mengharamkan atas bumi ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad dan jasadnya para nabi itu masih utuh, karena tanah tidak bisa memakan jasad-jasad para nabi. Salah satu di antara nabi-nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan sholawat kulolan panjenengan sedaya para sederek Allah sampaikan kepada baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitu dahsyatnya hari Jumat, begitu agungnya hari Jumat, sampai makhluk-makhluk ini tunduk semuanya dengan hari Jumat. Oleh karena itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 184 Imam Ghazali memberikan fatwa begini, faharramal istighala bi umri dunya bi kulli sarifin anis sa'yi idal jumu'ati. Ini menurut Imam Ghazali, faharramal istighala bi umuri dunya, haram pada hari Jumat kulolan panjenengan sedaya disibukkan oleh urusan dunia sehingga melupakan kewajiban-kewajiban menuju Jumat yang agung, Jumat yang mulia, Jumat ingkang kulolan panjenengan sedaya dipanggil idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Nih makanya kadung nurut Imam Ghazali megawe perai Pak. Sampai kalau berdagang ketika Jumatan sedang berlangsung, sampai transaksi misalnya, transaksi yang dilakukan pada hari Jumat ketika Jumatan berlangsung tidak barokah, walaupun dilakukan oleh seorang ibu yang ibu itu tidak wajib melaksanakan Jumat, tidak barokah. Makanya ketika Jumatan berlangsung tutup saja toko saya Jumat tutup. Apalagi ketika Pak kadung poson Pak kurmonku laris Pak, kadang-kadang eman-eman tutup ya, tutup. Kenapa? Transaksi yang dilakukan ketika Jumatan berlangsung, transaksinya tidak berkah. Imam Ghazali, faharramal istighala bi umuri dunya bi kulli sarafin an sa'i idal jum'ati. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, juga dijelaskan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah daripada Ihya Ulumuddin. Beliau itu mengatakan idza salimatil jumu'atu salimatil ayyam.
Apabila ada orang pada hari Jumat dia jaga dirinya, apabila pada hari Jumat dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kalau ada orang pada hari Jumat dia jaga dirinya sampai tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, salimatil ayyam, hari-hari yang lain sampai Jumat yang akan datang diselamatkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah hari Jumat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan bersedekah? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bersedekah adalah amal untuk diri kita. Jangan disangka dengan bersedekah harta benda yang kita miliki ini menjadi berkurang. Mboten enten kamu se dulur-dulur wong sedekah melarat ngono kamu se. Ngono. Bahkan Allah berfirman, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah Subhanahu wa taala itu meluaskan rizkinya untuk para hambanya sekaligus membatasi. Sampean jawab hang jujur. Niki Quran nih guys. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkinya, meluberkan rizkinya, liman, untuk siapa saja, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, sekaligus membatasi. Ya, dalil Quran nih kayak. Saiki sen takon ngrang riko. Ono hang kepengin rezekine sithik, ayo jawaban. Ono hang kepengin rezekine terbatas. Jawaban yang jelas. Ada? Kabeh kadung donga, Gusti mugi-mugi dipun jembaraken rezekine. Ya wasing. Kabeh, Pak. Rezeki bukan hanya uang, kesehatan rizki, Pak, ilmu rizki. Makanya farzukni fahma. Oleh karena itu bapak-bapak, oleh karena itu ibu-ibu, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kepingin rizki kita tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, digerojok oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Sedekah. Sebab kata Al-Quran ayat yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum, apa saja yang kalian infakkan, min syai'in, dari apa saja yang kalian miliki, fahuwa yukhlifuh, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena oki yang pidato sedekah 5 juta sing kroso, jangan. Tapi ketika Pak Sentot hang ngomong 1000 ben digoleti hang elek rika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan, Pak. Ayatnya wa ma anfaqtum min syai'in. Ayatnya duduk wa ma anfaqtum mim malin, tidak. Tapi wa ma anfaqtum min syai'in. Oleh karena itu berinfak bukan hanya dengan uang. Berinfak bisa dengan ilmu, berinfak bisa dengan tenaga, berinfak bisa dengan memberi semangat, berinfak bisa dengan memberikan contoh. Infak itu akeh, Pak. Salah satu di antara infak adalah dengan uang. Jarine Gusti Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil garansi orang yang bersedekah, orang yang berinfak akan diganti oleh Allah. Oleh karena itu semakin sering orang itu bersedekah, semakin sering orang itu berinfak, akan semakin sering dan bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang kalian miliki.
Sebab kullu hasanatin yudha'aful hasanatu asyru amsalihha. Setiap kebaikan-kebaikan akan diganti dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Kadung riko sedekah hari Ahad dilipat gandakan 10 kali lipat. Kadung riko sedekah pada hari Kamis dilipatkan 10 kali lipat. Tapi kalau sampean bersedekah pada hari Jumat, yudha'aful hasanatu asru amsalika ila sab'i mi'ati dhifin, akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat karena barokah hari Jumat. Luar biasa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para bapak, para ibu, para saudara, mudah-mudahan gololan panjenengan sedaya nggih setelah mendapatkan keterangan tentang kemuliaan keagungan hari Jumat ini, mugi-mugi saged istiqomah untuk menjaga diri menjadi orang-orang yang ahlil Jum'ah, yang menjadi orang-orang yang bisa mengisi hari Jumat dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang mulia, amal yang dapat kita jadikan bekal nanti di akhirat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengatakan bapak-bapak, ibu dan saudara-saudari yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kirang langkung kula nyuwun gungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.